hiruk-pikuk kehidupan. Sepotong hati yang hancur mencari pelipur lara di negeri orang. Amelia, seorang janda muda dari kota hujan, harus menghadapi kenyataan pahit perceraian dan beban ekonomi keluarga. Ia berangkat ke Abu Dhabi sebagai pekerja migran, berharap menemukan secercah harapan. Namun, takdir membawanya ke dalam pusaran pernikahan siri yang penuh misteri, perlakuan tak terduga, dan pergolakan batin. Mampukah Amelia menemukan kembali dirinya dan membangun kehidupan baru dari puing-puing luka lama? Ikuti kisahnya yang penuh ketabahan dan perjuangan. Namaku, Amelia. Seorang janda muda berusia 27 tahun, berasal dari kota hujan. Perceraian yang menimpaku 2 tahun lalu terasa bagai robekan yang menyayat jiwa. Suamiku meninggalkanku hanya karena aku tak langsung hamil dalam setahun pernikahan. Padahal dokter menyatakan rahimku sehat. Namun, ia memilih wanita lain yang katanya lebih subur. Sejak itu, hidupku terasa hancur. Aku kembali ke rumah orang tuaku yang sederhana, membawa luka dan malu. Ayah sudah lama berpulang, dan ibu, yang tubuhnya mulai membungkuk serta sering batuk, hanya bisa memelukku dalam diam. Kami hidup dari warung kecil peninggalan almarhum ayah. Namun, dagangan sepi dan utang dari pinjaman koperasi untuk modal terus menumpuk bunga. Aku tahu, jika terus tinggal di sana, aku hanya akan menjadi beban. Aku akan pergi ke luar negeri jadi pekerja migran. Tekadku. Amelia yakin? Tanya ibu dengan suara berat. Aku mengangguk sambil mencium tangannya. Kalau bukan aku, siapa lagi, Bu? Bulan Mei 2023, aku resmi berangkat ke Abu Dhabi melalui jalur yang legal. Sebelum itu, aku mengikuti pelatihan di Bandung selama 2 bulan. Aku mempelajari cara membersihkan rumah majikan Arab, memasak makanan Timur Tengah, dan bahasa Arab dasar. Kukira aku siap. Namun, perkiraanku salah. Hari pertama mendarat di Dubai. Panasnya terasa membakar kulit. Aku dijemput oleh agen lokal dan dibawa ke rumah majikan. Sebuah bangunan 3 lantai dengan gerbang besi tinggi. Aku bahkan harus menengadah untuk bisa melihat balkon paling atas. Majikanku bernama Tuan Halil. Kulitnya hitam legam, tinggi besar seperti tiang listrik, rambutnya keriting kecil, dan matanya dalam. Wajahnya tidak menunjukkan senyum sama sekali saat melihatku. Namanya? Tanyanya dalam bahasa Arab bercampur Inggris. Amelia. Jawabku dengan suara pelan. Dia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangguk. Kerja bagus, tidak masalah. Sejak hari itu, aku mulai menjalani hidup sebagai pembantu rumah tangga. Di rumah itu hanya ada 3 orang, Tuan Halil, ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, serta seorang sopir Bangladesh bernama Ahmed. Tuan Halil belum punya anak. Istrinya sedang kembali ke negaranya. Konon karena mereka bertengkar hebat soal keturunan. Aku melakukan semuanya, menyapu, mengepel, mencuci, bahkan mengurusi ibunya yang rewel. Namun, aku bersyukur karena Tuan Halil tak pernah berkata kasar. Ia hanya dingin, seperti patung berjalan. Minggu-minggu berlalu, perlahan aku mulai terbiasa. Namun, satu malam, segalanya berubah. Malam itu, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Tuan Halil memanggilku. Amelia, ke ruang tamu sekarang. Aku membersihkan tanganku dan segera berjalan menuju ruang tamu. Di sana ia duduk dengan mengenakan jubah panjang. Wajahnya serius. Di sampingnya ada 2 orang lelaki tua berjubah putih dan sorban. Mereka tampak seperti tokoh agama. Ada apa, Tuan? Dia menatapku lama, lalu mengucapkan kata-kata yang membuat tubuhku lemas. Aku ingin nikah siri denganmu. Mulai malam ini. Aku pikir aku salah dengar. Ah, apa, Tuan? Dia mengangguk. Istriku sudah kembali ke negaranya. Dia tak akan kembali. Aku butuh perempuan yang bisa melayaniku, bukan hanya sebagai pembantu. Hatiku bergetar. Tapi, aku hanya pembantu. Salah satu lelaki tua itu bicara. Ini demi kehormatan. Daripada zina, lebih baik halal. Kamu perempuan baik.
Kami sudah lihat kamu sabar dan patuh. Tidak ada paksaan. Tapi kami minta kamu pertimbangkan. Tuan Halil menambahkan, kau tetap digaji. Bahkan lebih. Rumah ini akan jadi milikmu juga. Ibu tidak keberatan. Aku hanya bisa terdiam. Dunia terasa berputar. Aku ingin menolak. Tapi aku tahu, jika aku kabur, aku tak punya tempat. Jika aku pulang, utang ibuku tetap menanti. Aku tak punya pilihan. Malam itu aku menangis di kamar. Aku tidak tidur. Aku hanya memeluk bantal, meratapi nasib. Namun di pagi harinya, aku bangun dengan satu keputusan. Demi ibuku, demi hidupku, aku akan terima. Meski hatiku menjerit. 3 hari kemudian, akad nikah siri dilakukan di ruang tamu. Aku mengenakan abaya putih pinjaman. Tuan Halil duduk di sampingku, tangannya besar, terasa dingin saat menyentuh punggung tanganku. Suaranya lantang saat mengucap ijab kabul, kabil tunika hawatasiwa. Aku hanya menangis dalam hati. Hari itu, aku resmi menjadi istri kedua majikan Arab berkulit hitamku. Tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan, hanya perasaan asing yang menggantung di dadaku. Dan malam itu adalah malam pertama kami. Aku menggigil saat masuk ke kamar lantai 2. Kamar besar itu gelap. Hanya lampu tidur menyala. Di atas ranjang, Tuan Halil duduk sambil membuka jubahnya perlahan. Amelia, katanya, sekarang kau istriku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi aku takut. Sangat takut. Aku berdiri kaku di tepi ranjang. Dia bangkit dan mendekatiku. Tubuhnya besar. Bayangannya menutupi cahaya. Aku bisa mencium aroma tubuhnya. Maskulin dan asing. Dia membelai rambutku. Lalu mulai melepas kerudungku. Tenang, aku tidak kasar, ucapnya. Namun saat ia mulai menyentuhku lebih dalam, aku tahu, aku salah. Malam pertama di negeri orang. Malam itu, kamar terasa seperti lubang yang menelanku hidup-hidup. Suasana sunyi. Tidak ada suara kecuali detak jantungku yang berdegup kencang. Aku, Amelia, berdiri gemetar di hadapan pria besar itu. Suamiku sekarang, secara hukum agama. Tapi hatiku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tuan Halil menghampiriku perlahan. Wajahnya tak berubah, datar, tak menunjukkan gairah, apalagi kelembutan. Tapi mata itu menyala seperti bara. Begitu ia menatapku, aku merasa seperti rusa yang terjebak dalam bidikan senapan pemburu. Aku tak akan menyakitimu, katanya dalam suara berat dan dalam. Tapi jantungku justru makin berdebar. Dia menyentuh pipiku. Jemarinya kasar, panas. Aku menutup mata. Tubuhku menegang. Aku tidak siap. Tidak seperti ini. Duduk. Perintahnya sambil menepuk sisi ranjang. Aku menurut. Walau lututku gemetar. Dia membuka jubahnya. Dan disitulah tubuhku membeku. Tubuhnya besar, berotot. Dan kulit hitamnya tampak mengilap oleh lampu tidur yang temaram. Tapi bukan itu yang membuatku syok. Di balik jubah itu, dia mengenakan pakaian kulit ketat, berwarna hitam, dengan rantai logam melilit di bagian dadanya. Seperti kostum aneh dari film-film barat yang pernah kulihat sekilas saat di warnet dulu. Aku menahan napas. Tuan, itu apa? Dia menatapku, lalu berkata pelan. Aku terbiasa dengan gaya barat. Gaya dominan. Aku tak memaksa, tapi kau harus belajar menerima. Ini malam pertamamu, tapi bukan malam pertamaku. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak, tapi aku terjebak. Dia mengambil kotak kayu dari bawah tempat tidur, lalu membuka isinya. Di dalamnya ada benda-benda yang tidak kupahami. Tali panjang, kain penutup mata, benda logam kecil, dan semacam cambuk kecil. Tidak semua harus digunakan, katanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak seperti pria-pria biasa. Saat dia mulai memasang kain penutup mata di wajahku, air mataku menetes. Bukan karena sakit, tapi karena rasa takut yang menekan dadaku seperti batu besar. Aku merasa seperti boneka kayu, tak punya kuasa. Malam itu terasa seperti berjam-jam.
Dia tidak menyakitiku secara fisik, tidak memaksaku sampai berdarah. Tapi perlakuannya, cara dia memperlakukan tubuhku, seperti properti, seperti eksperimen, membuat jiwaku menjerit. Aku tidak bisa menatap wajahnya. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan napas, dan mengucap istighfar dalam hati. Sudah, katanya akhirnya, melepaskan kain dari mataku. Aku menangis dalam diam. Dia tak berkata apa-apa lagi, hanya berbaring di sisi ranjang, lalu memejamkan mata dan tidur seperti tak terjadi apa-apa. Aku bangkit, mengambil mukena, dan masuk ke kamar mandi. Aku menangis di lantai dingin sambil bersujud. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami ini? Aku tak bisa tidur malam itu. Esok paginya, aku seperti mayat hidup. Aku tetap bangun pagi, membuatkan sarapan untuk ibunya, menyapu, dan mencuci pakaian. Tapi hatiku kosong. Setiap kali aku melihat ke arah kamar atas, tubuhku gemetar sendiri. Tuan Halil tetap bersikap dingin, seakan tak terjadi apa-apa. Dia hanya bilang, "Kau istri yang baik. Tidak semua wanita bisa menuruti seperti semalam." Aku terdiam. Dalam hati aku berkata, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak punya pilihan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Setiap malam, aku naik ke kamarnya dengan jantung gemetar. Kadang dia hanya menyentuhku. Kadang dia meminta hal-hal aneh yang tak bisa kuceritakan. Tapi aku patuh. Karena setiap kali aku ragu, aku teringat wajah ibu di kota hujan. Ibu yang menungguku mengirim uang untuk berobat. Tuan Halil mulai memberiku hadiah. Kalung emas, parfum mahal, bahkan ponsel baru. Tapi tak ada satupun yang bisa menambal luka di hatiku. Aku hanya merasa seperti pembantu yang dibungkus label istri. Suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku sedang membersihkan kamar Tuan Halil saat menemukan album foto di laci mejanya. Rasa penasaran membawaku membukanya. Dan di sanalah kulihat gambar-gambar Tuan Halil dengan berbagai perempuan, bule, Arab, bahkan wanita Asia. Semuanya mengenakan kostum aneh. Semuanya seperti foto-foto dari dunia yang asing bagiku. Kupandangi satu persatu dengan dada sesak. Aku bukan yang pertama. Aku mungkin juga bukan yang terakhir. Saat itu aku tahu, pernikahan ini bukan cinta, bukan juga ibadah. Ini hanya permainan baginya. Beberapa minggu kemudian, istri pertamanya kembali. Wanita Arab tinggi dan angkuh. Namanya Yasmin. Dia datang dengan membawa koper dan wajah masam. Dia menikah lagi dengan pembantu. Katanya dengan nada tajam sambil menunjuk ke arahku. Tuan Halil hanya diam. Yasmin memelototiku seolah aku kutu busuk. Aku tidak akan tidur di rumah ini selagi perempuan ini masih ada. Hari itu, pertengkaran besar terjadi. Ibu Tuan Halil jatuh pingsan karena mendengar keributan. Aku ikut membantu memanggil dokter. Setelah itu, Tuan Halil memanggilku ke ruangannya. Mulai sekarang, kau tidur di lantai 3. Aku akan mengaturnya. Jangan khawatir. Aku hanya mengangguk. Aku tahu, gelombang besar baru saja mulai. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Yasmin tak pernah berhenti memelototiku. Dia bahkan beberapa kali menggeledah tasku dan memaki dalam bahasa Arab yang kasar. Tapi aku diam. Karena aku tahu, jika aku melawan, aku bisa diusir. Dan jika aku diusir, aku pulang tanpa hasil. Aku bertahan, tapi batinku terus retak. Aku mulai mencatat semua kejadian malam demi malam di buku kecil yang kusembunyikan di balik tumpukan handuk. Disitulah aku mencurahkan semua luka, semua ketakutan, dan semua rasa jijik yang terpendam. Hanya di sana aku bisa jadi diriku sendiri. Sampai suatu malam, Tuan Halil membacanya, dan semuanya berubah. Rahasia terbongkar, luka terbuka. Malam itu aku baru selesai membersihkan dapur ketika Tuan Halil berdiri di ambang pintu kamarku di lantai 3. Wajahnya tak seperti biasanya. Bukan datar, tapi dingin. Mengandung bara yang siap meledak. Tangannya memegang sebuah buku kecil warna coklat tua. Hatiku langsung mencelos.
Itu buku harianku. Aku menemukannya di bawah tumpukan handuk. Katanya dalam bahasa Arab yang jelas, pelan namun menusuk. Kau pikir aku tak bisa baca tulisanmu? Aku gunakan penerjemah Google. Semuanya terbuka. Aku tercekat. Tubuhku lunglai. Aku ingin bersimpuh, minta maaf. Tapi mulutku terkunci. Jadi selama ini, lanjutnya, kau jijik padaku? Kau hanya berpura-pura? Dan kau bilang aku bukan suami, tapi seperti penyiksa. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Dia melempar buku itu ke arahku. Buku itu memantul di lantai lalu terbuka pada halaman yang paling menyakitkan. Tulisan tanganku 2 malam sebelumnya. Ya Allah, aku merasa tubuh ini bukan milikku lagi. Aku diperlakukan seperti boneka. Malam-malamku penuh ketakutan. Tak ada cinta. Hanya paksaan yang disamarkan oleh kata suami. Tuan Halil mengepalkan tangan. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku berusaha mengatur napas. Aku takut. Dia tertawa pendek. Takut kehilangan fasilitas? Takut tak bisa kirim uang ke ibumu? Takut kembali jadi janda miskin di kampungmu? Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku mendongak pelan. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku berani bersuara meski terbata. Aku tidak pernah minta pernikahan ini. Aku hanya pembantu yang terjebak dalam permainan tuan rumah. Aku menurut karena tidak punya tempat lain. Tapi aku tetap manusia. Aku punya rasa takut, trauma, dan luka. Tuan Halil mendekat. Tapi kali ini tidak dengan aura mendominasi. Matanya tak lagi merah. Seperti ada luka juga di dalam dirinya. Aku dibesarkan dalam rumah tanpa kelembutan, katanya pelan. Ibuku keras. Ayahku meninggal muda. Istriku yang pertama hanya tahu marah dan pamer di media sosial. Aku mencari perempuan yang bisa mengerti. Tapi aku tak tahu caranya mencintai dengan benar. Untuk sesaat, dunia sunyi. Bahkan suara AC pun terdengar jauh. Lalu kau pilih aku? Tanyaku pelan. Pembantu? Perempuan yang bahkan tak percaya diri sendiri. Dia duduk di ujung ranjang. Karena sejak kau datang, rumah ini jadi berbeda. Nah, ibuku suka padamu. Bahkan Ahmed, sopir itu, bilang kau lebih seperti cahaya daripada pembantu. Aku menunduk. Kata-katanya seperti obat, tapi juga menambah perih. Karena hatiku sudah terlalu lelah. Malam-malam itu, aku tidak tahu kau setakut itu. Aku mengangguk pelan, karena aku tidak tahu bagaimana harus bilang. Aku dibesarkan untuk patuh, untuk diam. Malam itu kami bicara lama. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istrinya, kami bicara layaknya manusia. Bukan tuan dan pembantu, bukan predator dan mangsa, tapi dua manusia yang sama-sama terluka. Di akhir malam, Tuan Halil mengambil keputusan mengejutkan. Mulai malam ini, kau tidak perlu naik ke kamarku lagi. Aku akan beri waktu. Mungkin bahkan kita tak perlu serumah lagi. Kau bisa tetap bekerja di sini, tapi bukan sebagai istriku, bukan secara batin. Hatiku gemetar. Antara lega dan bingung. Lalu, bagaimana statusku? Dia menghela napas. Itu yang akan kita bicarakan dengan ustaz. Keesokan harinya, seorang ustaz lokal dipanggil ke rumah. Namanya Syaif Abdullah. Pria tua yang lembut tutur katanya. Setelah mendengar cerita kami berdua, beliau hanya mengangguk-angguk sambil memegang janggut putihnya. Pernikahan tanpa kerelaan hati bukanlah pernikahan yang sempurna. Sah secara syariat, tapi jika hatinya penuh ketakutan, maka hak suami telah cacat. Aku sarankan, pisah secara baik-baik, lalu ambil waktu untuk mengenal. Jika cinta tumbuh, nikahi kembali. Jika tidak, bebaskan. Tuan Halil tampak berpikir keras. Matanya menatapku lama. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan bebaskan kau, tapi tetap beri tempat di rumah ini jika kau ingin tetap bekerja. Aku tak tahu harus sedih atau lega, tapi hatiku berbisik, inilah awal yang baru. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Yasmin,
istri pertamanya, kembali ke negaranya setelah mendengar bahwa aku dan Tuan Halil sudah pisah secara batin. Dia tak percaya, tentu saja, tapi dia tidak peduli lagi. Yang dia tahu, dia tidak lagi berbagi rumah dengan pembantu. Aku pindah ke kamar kecil di lantai bawah, mulai bekerja seperti biasa, tapi kali ini tanpa tekanan. Tuan Halil tetap memperlakukanku baik, bahkan kadang memintaku menemani ibunya yang semakin uzur. Dan perlahan, hatiku mulai pulih. Aku mulai menerima bahwa luka bisa sembuh asal diberi waktu. Aku mulai menulis lagi, tapi bukan dalam bentuk keluhan, melainkan puisi, surat-surat untuk diriku sendiri. Tuan Halil membacanya suatu hari, dan berkata, "Tulisanmu indah. Suatu hari, kau harus terbitkan ini." Aku tersenyum, bukan senyum pura-pura, tapi senyum sungguhan. Hingga suatu sore, saat aku sedang duduk di taman kecil belakang rumah, dia menghampiriku dengan secangkir teh hangat. "Aku ingin bertanya," katanya, "bolehkah aku mulai mengenalmu sebagai perempuan, bukan sebagai istri yang terpaksa?" Aku terdiam lama. Hati kecilku berdebar. "Jika kau izinkan," lanjutnya, "aku akan mengajukan lamaran sungguhan di hadapan keluargamu, dengan restu, dengan cinta." Aku menatap langit yang mulai jingga. Angin gurun bertiup pelan menyapu anak rambutku. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Abu Dhabi, aku merasa bebas. "Berikan aku waktu," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Aku akan menunggu." Lamaran kedua. Luka yang sembuh. Hari demi hari berlalu. Hubunganku dengan Tuan Halil kini benar-benar berubah. Tak ada lagi panggilan istri. Tak ada lagi malam menegangkan. Tidak juga tekanan dari ibu tirinya atau kecurigaan dari orang-orang rumah. Aku kini hanyalah Amelia, perempuan biasa yang bekerja menjaga rumah dan merawat seorang wanita tua yang kesepian. Tapi, hatiku mulai berubah. Entah sejak kapan, senyumnya tak lagi membuatku waspada. Tatapannya tak lagi membuatku merasa terintimidasi. Ia menjadi manusia. Mungkin karena ia berhenti memaksakan. Mungkin karena ia mulai belajar mendengar. Atau mungkin karena aku mulai memaafkan. Sore itu, saat aku tengah menyiram tanaman kecil di teras belakang, dia mendatangiku membawa sesuatu di tangannya, kotak kecil beludru merah. Aku tercekat. "Amelia," katanya pelan, suaranya berat tapi lembut. "Aku sudah bicara dengan keluargamu lewat video call. Aku sudah sampaikan niat baikku. Mereka bilang, keputusan di tanganmu." Aku tak berani menjawab, hanya bisa menggenggam gagang penyiram air dengan kencang. "Kali ini, bukan karena kau pembantu, bukan karena kasihan, tapi karena aku jatuh cinta padamu, pada ketabahanmu, pada ketulusanmu." Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin emas putih sederhana tampak berkilau. Tak mewah, tapi indah. "Bolehkah aku melamarmu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki biasa?" Air mataku meleleh tanpa bisa kutahan. Aku butuh waktu." Dia tersenyum, tak kecewa. "Ambillah waktu sebanyak yang kau perlu. Aku akan tetap di sini, menunggu." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Beberapa minggu setelahnya, aku akhirnya memberanikan diri menghubungi ibuku. Percakapan kami di video call malam itu membuatku benar-benar menatap kembali masa lalu yang menyakitkan. "Kau masih di rumah dia?" tanya ibu langsung. "Kenapa tidak pulang saja? Atau jadi istri sah sekalian?" Aku menghela napas. "Bu, dulu ibu yang paksa aku menikah diam-diam. Hanya karena Tuan Halil punya uang dan mau bantu bayar utang." Ibu mendengus. "Ibu lakukan itu demi kamu juga. Demi aku. Atau demi rasa malu karena utang menumpuk dan takut digerebek tetangga?" Ibu diam, lalu berkata, "Jadi kau tidak akan menikah dengannya?" Aku tersenyum kecil. Aku mungkin akan menikah dengannya. Tapi kali ini bukan karena terpaksa. Tapi karena aku mulai mencintainya. Ibu tertunduk. Hati ibu. "Sudah aku maafkan.
Bu. Tapi aku harap setelah ini, jangan paksa aku lagi. Biarkan aku memilih jalanku. Percakapan itu mengukuhkan hatiku. Luka lama telah sembuh. Bukan karena dilupakan, tapi karena sudah aku terima. Malam itu, aku mendatangi kamar Tuan Halil. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang ingin bicara dari hati ke hati. Aku sudah siap, kataku pelan. Dia menoleh dengan kaget. Untuk apa? Untuk jadi istrimu. Kali ini dengan restu hatiku. Tuan Halil berdiri. Tak percaya. Amelia, kau yakin? Aku mengangguk. Dia memelukku. Erat, hangat. Aku berjanji akan jadi suami yang kau butuhkan. Bukan sekadar laki-laki diranjang, tapi pelindung. Pelindung bicara. Dan sahabat sampai akhir usia. Pernikahan kami digelar sederhana. Hanya di ruang tamu. Ibu Halil duduk di kursi roda, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Sopir Ahmed yang sudah seperti keluarga, menjadi saksi. Dan seorang ustaz menjadi wali. Tak ada pesta, tak ada gaun putih mewah. Hanya aku, dalam gamis hijau zamrud sederhana dan cincin kecil di jari manis. Tapi bagiku, itulah hari pernikahan paling suci. Karena untuk pertama kalinya, aku menikah bukan karena keterpaksaan, tapi karena cinta. Hari-hari setelahnya, hidup kami jauh berbeda. Tuan Halil membangun usaha kecil ekspor kurma organik. Ia memintaku ikut mengelola. Kami bekerja bersama, berbagi lelah, dan sesekali saling bercanda. Kami kini bukan lagi medan pertempuran, tapi tempat untuk berbagi cerita, harapan, dan doa. Ia tak lagi agresif, justru penuh kelembutan. Ia tak ragu mencium keningku setiap pagi atau memasak sarapan jika aku kelelahan. Terkadang aku masih terbangun tengah malam, dibayang-bayangi masa lalu yang kelam. Tapi kini ada tangan hangat yang menggenggamku. Suara berat yang berbisik, "Kau aman, Amelia. Aku ada. Dan aku percaya." Satu pagi di musim dingin, aku merasa mual dan pusing. Kukira hanya karena telat makan. Tapi setelah diperiksa ke dokter, hasilnya membuatku tak mampu menahan air mata. "Aku hamil," kataku pelan pada Halil. Ia terdiam sejenak, lalu memelukku seerat mungkin. "Alhamdulillah, anak kita." Air mata kami menyatu. Bukan karena takut, tapi karena syukur yang dalam. Aku, Amelia, mantan pekerja migran dari kota hujan yang pernah menikah karena terpaksa, kini akan menjadi ibu dari cinta yang tumbuh dari luka dan sembuh karena keikhlasan. Rumah yang kutemukan di hati lelaki hitam itu. Waktu berjalan cepat setelah kabar kehamilanku. Perutku yang semula rata mulai membuncit perlahan. Setiap pagi, Halil akan membelai lembut perutku, membisikkan doa-doa dalam bahasa Arab yang tak selalu kupahami, tapi bisa kurasakan ketulusannya. "Kalau anak kita perempuan," katanya suatu pagi sambil menyuapiku roti gandum, "aku ingin namanya mengandung arti kekuatan. Karena ibunya perempuan paling kuat yang pernah kutemui." Aku tertawa kecil. "Kalau laki-laki?" Dia menatapku dan tersenyum. "Aku ingin namanya berarti cahaya. Karena dia datang di saat aku benar-benar butuh petunjuk hidup." Kami menyepakati satu hal. Anak ini akan tumbuh tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ia akan mengenal cinta, bukan ketakutan. Ia akan diajari menghargai perempuan, bahkan dari ibunya sendiri. Hubunganku dengan keluarga di kota hujan pun membaik. Ibu kini lebih sering menanyakan kabarku dengan nada yang tulus. Bukan karena butuh uang, tapi karena rindu. "Amelia," katanya di telepon satu malam, "ibu banyak salah, tapi ibu bangga padamu sekarang. Kau bisa lewati semuanya dan jadi perempuan yang kuat." Aku menahan tangis. "Aku bukan kuat, Bu. Aku hanya mencoba bertahan dan Allah beri jalannya." Ibu menangis. Kami menangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diakui. Hari-hari kehamilan membuatku lebih banyak di rumah. Halil pun begitu. Ia mengurangi waktu kerja agar bisa menemaniku lebih lama. Bahkan pernah satu malam,
Dia menyiapkan air hangat dan menggosok kakiku dengan minyak zaitun sambil bercerita tentang masa kecilnya. Dulu aku sering diejek karena kulitku hitam, katanya. Mereka panggil aku anak Afrika yang nyasar di Timur Tengah. Tapi kau tahu, kulit ini justru yang mengajariku sabar. Aku menggenggam tangannya erat. Aku mencintai kulitmu. Bahkan saat pertama kali kita menikah dan aku belum bisa berkata jujur. Warna kulitmu satu-satunya hal yang tak membuatku takut. Dia terdiam. Serius? Aku mengangguk. Karena aku lihat kejujuran dalam matamu. Hanya, waktu itu, kamu belum tahu caranya menunjukkan cinta. Anak kami lahir di musim semi. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit coklat bersih seperti ayahnya dan bibir kecil yang terus bergerak seperti sedang menggumam doa. Kami memberi nama Nur Azizah. Cahaya yang disayangi dan dihormati. Telinga kanan anak kami diadzani Halil dengan tangisan bahagia yang menetes dari matanya. Dia bergetar tapi suaranya tetap terdengar indah. Dalam hatiku berkata, "Anakku, semoga kamu kuat seperti aku menjalani kehidupan yang penuh ini." Kini aku Suara hujan yang membasahi jendela malam itu seolah menjadi saksi bisu. Di dalam kamar kos yang sempit, Ardi bergumul dengan sebuah rahasia. Ia mencintai wanita yang seharusnya tak ia cintai. Pemilik kosnya sendiri, Bunda Lia. Setiap sentuhan, setiap tatapan, adalah sebuah pertaruhan. Bisakah Ardi menahan gejolak hatinya demi masa depan yang lebih baik? Atau akankah ia terjebak dalam jaring perasaan yang akan membawa keduanya pada kehancuran? Di tengah hiruk-pikuk kota harapan, terkualah sebuah kisah tak terduga dari balik pintu sebuah pondok indekos sederhana bernama Pondok Anggrek. Seorang pemuda bernama Ardi, dengan paras menawan namun berasal dari keluarga sederhana, datang membawa segenggam asa untuk menempuh pendidikan di kota metropolitan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa langkah awalnya memasuki babak baru kehidupan justru akan menyeretnya ke dalam pusaran emosi yang tak terungkapkan. Ardi, yang awalnya hanya bertekad bulat untuk mengejar ilmu, justru menemukan dirinya terseret dalam jalinan perasaan yang rumit dan penuh dilema. Namun, siapa sangka, Pondok Anggrek yang tampak biasa itu menyimpan berbagai rahasia. Di balik keramahan dan senyum hangat Bunda Lia, seorang janda muda yang penuh perhatian, tersimpan benih-benih perasaan yang kelak akan menyeret mereka berdua ke dalam cerita yang sulit mereka kendalikan. Ardi tak menyadari bahwa keputusan pertamanya menginjakan kaki di kota harapan akan mengubah segalanya. Ia baru saja memulai perjalanan studinya sebagai mahasiswa baru di Universitas Harapan Bangsa. Dengan kondisi finansial yang terbatas, Ardi harus mencari pondok indekos yang terjangkau, dan pilihannya akhirnya jatuh pada Pondok Anggrek yang terletak di area cukup strategis, tak jauh dari kampus. Setelah menempuh perjalanan panjang, Ardi tiba di depan sebuah rumah indekos yang tampak bersahaja. Ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk seorang mahasiswa seperti dirinya. Sebuah plang kecil bertuliskan, Pondok Anggrek khusus mahasiswa karyawan, terpampang di gerbangnya. Di dalam, beberapa penghuni indekos terlihat sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun suasana tenang menyambut kedatangan Ardi. Setelah mengetuk pintu, Ardi disambut oleh seorang wanita muda yang ia duga adalah pemilik pondok. Ia tampak lebih muda dari perkiraan Ardi. Namanya Bunda Lia, seorang janda muda yang usianya tak terpaut terlalu jauh darinya. Wajahnya terlihat teduh dengan senyuman ramah, meskipun sorot matanya menyiratkan sedikit kesedihan. "Selamat datang, Nak. Kamu mahasiswa baru, ya?" Bunda Lia menyambut Ardi dengan suara lembut. Ardi mengangguk canggung. "Iya, Bunda. Saya baru saja sampai. Saya mencari indekos yang dekat dengan kampus." Bunda Lia tersenyum dan mempersilakan Ardi masuk. "Pondok ini memang cocok untuk mahasiswa. Ayo, saya tunjukkan kamar yang masih kosong." Ardi mengikuti Bunda Lia masuk, merasakan kehangatan di dalam rumah indekos tersebut. Meskipun sederhana, setiap sudutnya terasa tertata dengan penuh perhatian. Bunda Lia membawa Ardi menuju sebuah kamar kecil yang sudah dibersihkan dan terasa nyaman. Kamar itu cukup lapang untuk seorang mahasiswa, dengan jendela menghadap ke taman belakang. Ini kamar yang kosong. Harganya juga cukup terjangkau,
Sesuai dengan yang kamu cari, kan? Bunda Lia berkata sambil tersenyum. Matanya yang tajam memperhatikan Ardi, seolah ingin menggali lebih banyak tentang pemuda yang baru datang ini. Ardi merasa sedikit kikuk, tapi ia berusaha bersikap santai. Iya, Bunda, ini sudah cukup bagus. Saya ambil ini saja. Bunda Lia mengangguk, lalu menyerahkan kunci kamar kepada Ardi. Selamat tinggal di sini. Jangan ragu kalau butuh apa-apa. Nanti saya beritahu semua aturan pondok. Ardi tersenyum lega, merasa bahwa langkah pertamanya menuju kehidupan di Kota Harapan berjalan lancar. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik pertemuan sederhana ini, ada benih perasaan yang tumbuh perlahan, perasaan yang tak bisa mereka hindari. Malam pertamanya di pondok, Ardi merenung sejenak. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Perasaan tertarik pada Bunda Lia, meskipun baru bertemu beberapa jam yang lalu, mulai merasuki dirinya. Senyuman Bunda Lia yang ramah, sikapnya yang hangat, serta caranya berbicara yang penuh perhatian, membuat Ardi merasa nyaman. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini. Bunda Lia jelas sudah dewasa, seorang janda, dan pasti memiliki banyak pengalaman hidup. Ardi, mahasiswa baru yang tampak lugu dan sederhana ini, hanya berusaha untuk fokus pada tujuan utamanya, kuliah. Namun, apakah itu akan cukup? Apakah hubungan mereka akan tetap profesional seperti yang Ardi harapkan? Ardi menggigit bibirnya, merasa sedikit cemas. Ketertarikan itu semakin sulit ditahan. Apa yang akan terjadi jika perasaan ini berkembang lebih jauh? Semua pertanyaan itu terjebak di dalam benaknya. Seiring malam yang semakin larut, di luar kamar, suara hujan mulai terdengar. Suara alam ini terasa menenangkan. Namun di hati Ardi, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh. Semua itu berawal dari pertemuan pertamanya dengan Bunda Lia. Dan siapa yang tahu, bagaimana kisah ini akan berakhir? Hari demi hari, Ardi mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Meski baru beberapa minggu tinggal di Pondok Anggrek, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di hatinya. Kehidupan baru yang ia harapkan untuk fokus pada kuliah, malah dipenuhi dengan kebingungan perasaan terhadap Bunda Lia. Perasaan ini bukan sekadar rasa kagum, tapi jauh lebih dalam dari itu. Sebuah ketegangan yang makin terasa. Apakah ini hanya perasaan sementara, atau ada sesuatu yang lebih? Ardi menghabiskan banyak waktu di kampus, namun setiap kali kembali ke pondok, ada perasaan yang semakin kuat, yang membuatnya tak sabar untuk bertemu dengan Bunda Lia. Ia tahu bahwa Bunda Lia adalah seorang wanita yang penuh misteri. Selain menjadi pemilik pondok, Bunda Lia selalu menunjukkan perhatian yang lebih kepada penghuni indekosnya. Ardi merasa bahwa perhatian yang Bunda Lia berikan bukanlah perhatian biasa. Ada sesuatu yang membuatnya merasa berbeda, terutama setiap kali mereka berbicara. Di suatu malam, ketika Ardi duduk di ruang tamu pondok, Bunda Lia datang menghampirinya. "Kamu sedang tidak ada kuliah, Nak? Kalau begitu, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar?" ujar Bunda Lia dengan senyum lembutnya. Matanya yang tajam masih menatap penuh perhatian. Ardi hanya mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Ia sedikit gugup, tapi mencoba untuk tetap tenang. "Iya, Bunda, ada yang bisa saya bantu?" Bunda Lia duduk di sampingnya, cukup dekat. Ardi merasakan kehadirannya yang begitu kuat. Bahkan, meski di ruang tamu yang cukup terang, ada kehangatan yang menyelimuti keduanya. Suasana yang terasa begitu intim. "Aku tahu, kamu mahasiswa baru. Pasti banyak yang ingin dicapai. Tapi ingat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," kata Bunda Lia dengan nada suara yang penuh perhatian. "Kamu harus menjaga keseimbangan hidupmu. Jangan hanya fokus belajar. Cobalah menikmati hidup di sini." Ardi menatapnya, terkejut dengan perhatian yang Bunda Lia tunjukkan. "Terima kasih, Bunda. Saya memang agak terobsesi dengan kuliah," jawab Ardi, merasa sedikit kikuk. Bunda Lia tertawa kecil, suara yang menenangkan. "Itu bagus. Tapi hidup bukan hanya tentang kuliah. Kamu juga harus belajar tentang kehidupan, tentang perasaan." Ardi merasakan tubuhnya sedikit tegang.
Kata-kata Bunda Lia seperti ada pesan tersembunyi di baliknya. Sebuah pesan yang sulit ia mengerti. Ia hanya bisa menatapnya, tak mampu berkata-kata. Aku tahu kamu mungkin merasa tidak nyaman, lanjut Bunda Lia. Tapi kamu harus tahu, aku sangat peduli padamu. Aku ingin kamu merasa diterima di sini, seperti keluarga sendiri. Ardi terdiam, hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang mulai membekas di dalam dirinya. Sesuatu yang sulit ia katakan. Sesuatu yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Namun juga bingung. Perasaan yang mulai berkembang tidak hanya karena perhatian Bunda Lia, tetapi karena kehangatan yang ia rasakan setiap kali bersama wanita itu. Setelah beberapa saat, Bunda Lia berdiri dan memberikan senyuman manis. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada. Ardi hanya mengangguk. Bibirnya sedikit tersenyum. Namun di dalam hatinya ada perasaan yang semakin rumit. Pada malam itu, ketika Ardi terbaring di tempat tidur, pikirannya terus berputar. Dia merasa terjebak antara perasaan yang semakin kuat dan kenyataan bahwa hubungan ini tidak mungkin lebih dari sekadar penghuni pondok dan pemiliknya. Bunda Lia lebih dewasa, lebih berpengalaman, dan sangat jelas bahwa dia adalah seorang janda muda dengan masa lalu yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Ardi tahu bahwa dia tidak bisa hanya terjebak dalam perasaan ini, tapi semakin dia berusaha untuk mengabaikannya, semakin perasaan itu tumbuh. Di luar kamar, suara hujan kembali terdengar, membawa ketenangan yang seolah mengundang Ardi untuk merenung lebih dalam. Setiap tetes hujan yang jatuh seperti mengingatkannya akan perasaan yang tumbuh tak terduga, yang perlahan mulai menguasai pikirannya. Apakah dia akan mampu mengendalikan perasaan ini? Atau apakah perasaan ini akan terus tumbuh tanpa bisa dihentikan? Waktu berlalu, dan ketegangan di antara Ardi dan Bunda Lia semakin nyata. Setiap hari, Ardi merasakan perasaan yang semakin kuat, yang sulit ia hindari. Keakraban yang terjalin di antara mereka seolah membakar api yang tak bisa dipadamkan. Namun, di balik kedekatan itu, ada batasan yang harus mereka jaga. Apa yang akan terjadi ketika keduanya melampaui batasan tersebut? Sore itu, cuaca di Kota Harapan sangat terik. Ardi baru saja pulang dari kampus. Dan seperti biasa, ia langsung menuju ruang tamu pondok. Ia merasa sedikit lelah, tetapi masih ada sesuatu yang membuatnya tak sabar untuk melihat Bunda Lia. Perasaan itu sudah sangat mendalam, dan dia merasa rindu setiap kali Bunda Lia tidak ada di dekatnya. Ketika ia memasuki ruang tamu, ia mendapati Bunda Lia sedang duduk di sana, seperti menunggu kedatangannya. Selamat sore, Nak, capek kuliah? Bunda Lia menyapanya dengan suara lembut. Ardi tersenyum canggung, tetapi hatinya terasa berdebar. Iya, Bunda, agak capek, tapi bisa tahan. Bunda Lia tersenyum, lalu berdiri dan mendekat. Duduklah, istirahat sebentar. Nanti saya buatkan teh hangat. Ardi merasa ragu, tetapi ia tak bisa menolak ajakan itu. Dia duduk di dekat Bunda Lia, dan beberapa detik kemudian, Bunda Lia membawa secangkir teh hangat untuknya. Ini untuk kamu, Nak. Aku tahu kamu butuh istirahat. Kadang pelajaran itu bisa membuatmu stres. Ardi mengambil cangkir tersebut, namun ia merasa canggung. Semakin dekat dengan Bunda Lia, semakin ia merasa ada yang tak biasa. Kedekatan mereka yang semakin intens membuat hatinya bergemuruh. Bunda Lia duduk di sampingnya, agak lebih dekat dari biasanya, sehingga Ardi bisa merasakan aroma parfum lembut dari tubuh Bunda Lia. Apa kamu tidak merasa sendiri? Nah, di sini, jauh dari orang tua? Aku tahu, terkadang perasaan itu datang tanpa kita sadari, kata Bunda Lia dengan suara yang lebih rendah, lebih mesra. Ardi hanya bisa diam, karena kata-kata itu seperti menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia merasa bingung, namun sekaligus ada rasa nyaman yang membuatnya terhanyut dalam percakapan itu. Bunda, saya... Ardi ingin berkata sesuatu, namun perkataannya terhenti begitu saja. Matanya bertemu dengan mata Bunda Lia, dan tiba-tiba ada ketegangan yang terasa di antara mereka. Kedekatan mereka semakin terasa, lebih dari sekadar penghuni pondok dan pemiliknya. Bunda Lia memiringkan kepala,
menatapnya dengan intens. "Apa yang kamu rasakan, Nak?" Kadang, perasaan itu datang begitu saja, tanpa kita bisa menghindarinya. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa inilah saat yang sulit. Perasaan yang sejak beberapa waktu lalu tumbuh di dalam dirinya, kini semakin tak tertahankan. Ia tahu bahwa Bunda Lia adalah wanita yang menarik, penuh kasih dan perhatian. Namun apakah itu cukup untuk mengabaikan kenyataan? Ardi tahu bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lebih jauh. Namun, hatinya berbicara lain. Akhirnya, Ardi menarik napas panjang dan mencoba berbicara dengan tenang. Saya rasa kita harus menjaga jarak. Bunda, saya tidak ingin membuat semuanya jadi rumit." Bunda Lia hanya terdiam sejenak, lalu menghela napas ringan. "Kamu benar, Nak. Kadang, perasaan memang bisa membawa kita pada situasi yang sulit. Tapi aku akan menghormati keinginanmu. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman di sini." Meski kata-kata itu terdengar penuh pengertian, Ardi merasakan ada sesuatu yang tak terucapkan. Bunda Lia tampak tenang, tetapi ada rona kesedihan yang mengelilingi matanya. Perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Setelah beberapa saat, Bunda Lia berdiri dan merapikan rambutnya. "Saya akan pergi sebentar. Nah, jika kamu butuh apa-apa, kamu tahu harus kemana." Ardi hanya mengangguk, masih terperangah dengan percakapan yang baru saja terjadi. Ia merasa perasaan yang tak terduga ini semakin membingungkannya. Namun, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Ia tidak bisa terjebak dalam hubungan yang rumit, apalagi dengan Bunda Lia yang sudah memiliki kehidupan yang lebih kompleks. Namun, setiap kali Bunda Lia pergi, Ardi merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur, merenung, dan bertanya-tanya apakah ia bisa mengendalikan perasaan ini. Setiap detik berlalu, perasaan itu semakin dalam, dan ia semakin sulit untuk melepaskannya. Di luar, hujan mulai turun, seperti menyelimuti pikiran Ardi yang semakin bimbang. Kedekatan yang terjalin di antara mereka membuatnya semakin terjerat dalam perasaan yang terlarang. Ardi hanya berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa melepaskan perasaan ini tanpa harus menghancurkan segala yang ada. Ketika perasaan mulai menuntut untuk diungkapkan, Ardi berada di persimpangan yang penuh ketegangan. Ia sudah berusaha menahan perasaannya, namun semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk dipendam. Ketika rindu semakin tak tertahankan, bisakah keduanya menghindari godaan untuk melampaui batasan yang ada? Hari itu, cuaca di Kota Harapan tampak mendung, seakan mencerminkan perasaan Ardi yang semakin tertekan. Ardi baru saja selesai kuliah, dan langsung kembali ke pondok. Hatinya penuh dengan kebimbangan. Setiap kali melihat Bunda Lia, perasaan itu semakin kuat. Ia tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Namun perasaan itu tak bisa dihentikan begitu saja. Ardi tiba di pondok, dan seperti biasa, Bunda Lia sudah ada di ruang tamu. Namun, kali ini ada yang berbeda. Bunda Lia tampak lebih cantik dari biasanya, dengan gaun sederhana yang menambah pesonanya. Ardi menahan napas, tak bisa mengalihkan pandangannya. Bunda Lia menoleh dan tersenyum lembut. "Selamat sore, Nak. Sepertinya kamu tampak lelah ya?" Ardi hanya bisa tersenyum canggung. "Iya Bunda, banyak tugas. Tapi saya akan baik-baik saja." Bunda Lia berdiri dan mendekat. "Kalau begitu duduklah, aku buatkan sesuatu untukmu," katanya. Suara lembutnya seolah menggoda. Ardi hanya mengikuti, meskipun ada perasaan aneh yang menggelitik di dalam hatinya. Saat Bunda Lia membuatkan minuman untuknya, Ardi duduk diam di kursi, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, sekaligus kebingungan. "Bunda, saya..." Ardi membuka mulutnya, tapi kata-katanya terhenti. Rasa cemas membuatnya tak bisa melanjutkan kalimatnya. Bunda Lia meletakkan secangkir teh di meja di depan Ardi, dan duduk di sebelahnya. "Ada yang ingin kamu katakan, Nak?" Ardi menatap wajahnya, merasa perasaan itu kembali muncul dengan kuat. Saya mulai merasa lebih dari sekadar kagum pada Bunda.
perasaan saya lebih kuat dari itu. Tapi, saya tahu kita tak bisa melanjutkan ini, Bunda. Itu salah, kan? Bunda Lia terdiam beberapa detik. Keheningan itu membuat Ardi merasa cemas. Nah, perasaan itu memang bisa datang tanpa kita rencanakan. Tapi, kita harus hati-hati. Terkadang, perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan begitu saja. Katanya, suaranya lembut, namun penuh makna. Ardi merasa hatinya semakin berat. Tapi, saya tidak bisa menahan perasaan ini, Bunda. Setiap kali saya dekat dengan Bunda, rasanya ada yang membuat saya ingin lebih. Tapi, saya tahu ini salah. Bunda Lia mendekat lebih lagi. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Terkadang, yang kita anggap salah, justru bisa jadi sesuatu yang indah. Tapi, kita harus bijak. Jangan biarkan perasaan ini membawa kita ke jalan yang salah. Ardi terdiam. Otaknya seakan berpacu dengan perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Meskipun begitu, ia juga tahu bahwa apa yang mereka pikirkan dan rasakan adalah sesuatu yang sangat terlarang. Namun, Bunda Lia menatapnya dengan begitu intens, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, nak? Tanya Bunda Lia dengan lembut, seolah menguji dirinya sendiri. Ardi merasa terperangkap. Saya ingin berhenti merasakannya, Bunda. Tapi, semakin saya berusaha, semakin saya ingin dekat dengan Bunda. Jawabnya, nada suaranya penuh kebingungan dan kerinduan. Bunda Lia tersenyum, lalu meraih tangan Ardi. Kita tak bisa memaksa perasaan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Katanya dengan nada yang lebih dalam, lebih penuh makna. Ardi bisa merasakan sentuhan hangat tangan Bunda Lia yang memegang tangannya. Ada ketegangan yang begitu nyata di antara mereka. Namun ada juga rasa kenyamanan yang sulit dijelaskan. Bunda Lia kemudian menatapnya, memegang dagunya dengan lembut. Jika kamu merasa rindu, kamu tidak perlu menahannya. Nah, kadang, perasaan itu hanya perlu untuk diakui, kata Bunda Lia. Suaranya seperti menghipnotis Ardi. Saat itu, Ardi merasa dunia seperti berhenti sejenak. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, kini seperti keluar begitu saja. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara keinginan dan kenyataan yang harus ia hadapi. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tak bisa melawan perasaan ini lagi. Setelah beberapa detik keheningan, Bunda Lia perlahan memeluk Ardi dengan penuh kasih sayang. Pelukan itu terasa begitu hangat dan intim, seakan melepaskan semua keraguan yang ada. Ardi menutup matanya, menikmati momen itu meski ia tahu perasaan ini bisa membawa mereka pada jalan yang gelap. Sebuah pelukan hangat itu menggambarkan perasaan yang tak terucapkan, dan Ardi merasa dirinya tenggelam dalam kebingungannya. Kemudian, Bunda Lia menarik pelukannya sedikit, tapi tetap menjaga kedekatan mereka. Dengan lembut, ia mencium pipi Ardi, gestur yang penuh perhatian dan kasih sayang. Momen itu membuat Ardi terdiam, dan seketika, dunia terasa begitu nyata bagi keduanya. Aku tahu kamu merasa bingung, nak, tapi kita harus hati-hati, kata Bunda Lia sambil menatapnya dalam-dalam. Ardi hanya mengangguk, bibirnya terkatup rapat, sementara perasaannya semakin tak terarah. Dalam hati, ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sama setelah ini, dan perasaan yang telah lama ia pendam akhirnya muncul tanpa bisa dikendalikan. Pada akhirnya, perasaan tak bisa dipungkiri, dan tak semua hal bisa dihindari. Ardi dan Bunda Lia kini berada di titik tak terelakkan, di mana setiap langkah mereka semakin mendekatkan mereka pada kenyataan yang pahit. Akankah mereka bisa menghindari konsekuensi dari pilihan mereka? Setelah malam itu, perasaan di antara Ardi dan Bunda Lia semakin kompleks. Semakin mereka berusaha menahan diri, semakin besar godaan untuk bersama. Ada ketegangan yang terus membayangi hubungan mereka, membuat keduanya merasa cemas, sekaligus tak bisa menahan perasaan yang berkembang semakin dalam. Ardi tahu, hubungan ini bukan hanya sekadar permainan. Meskipun Bunda Lia telah memberikan kasih sayang yang tulus, ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam keduanya. Ardi merasa takut
Takut akan akibat dari tindakan yang bisa merusak segalanya. Namun, meski rasa takut itu ada, Ardi tak bisa menolak perasaan yang semakin kuat setiap harinya. Setiap kali ia melihat Bunda Lia, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berbalik. Ia ingin bersama, lebih dari sekadar hubungan antara pemilik pondok dan mahasiswa. Bunda Lia tampak begitu mengerti perasaan Ardi, namun ada juga sisi dirinya yang mulai ragu. Ia tak ingin memimpin Ardi pada jalan yang salah, namun kenyataan itu semakin jelas di hadapan mereka. Suatu malam, Ardi duduk di ruang tamu pondok, menunggu Bunda Lia. Di luar, hujan deras mengguyur kota, menciptakan suasana yang hening dan penuh ketegangan. Bunda Lia akhirnya muncul, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Ardi dan memandangnya dengan lembut, seolah menunggu sesuatu yang belum terucapkan. "Apa yang akan kita lakukan, Bunda?" tanya Ardi dengan suara bergetar. "Saya merasa semakin terikat pada Bunda." "Ini tidak benar, kan?" Bunda Lia menghela napas panjang, lalu memegang tangan Ardi dengan lembut. "Perasaan ini bukanlah hal yang bisa kita kontrol, Nak. Tapi kita harus hati-hati. Dunia ini tidak sesederhana itu. Apa yang kita rasakan harus dipertimbangkan dengan bijak." Ardi merasakan ketegangan yang semakin kuat. "Saya tidak tahu bagaimana cara berhenti merasakan ini, Bunda. Saya takut ini akan merusak semuanya. Tapi saya juga tak bisa menahan diri lagi." Bunda Lia memandangnya dalam-dalam, seakan melihat langsung ke dalam hatinya. "Terkadang, kita harus memilih jalan yang benar, meskipun itu sulit. Kamu masih muda, Ardi. Jangan biarkan perasaan ini menghancurkan masa depanmu." Ardi menatapnya penuh kebingungan. Hatinya bergejolak. Ada keinginan yang kuat untuk terus dekat dengan Bunda Lia, tetapi ada juga rasa takut yang menghalangi. Ia merasa semakin terhimpit, tidak tahu harus memilih apa. Malam itu berakhir dengan keheningan. Ardi dan Bunda Lia saling berpandangan, namun tak ada yang bisa mereka katakan lebih lanjut. Hujan di luar semakin deras, seolah menjadi saksi bisu dari ketegangan yang tak terucapkan di antara keduanya. Mereka tahu bahwa hubungan ini tak bisa berlanjut tanpa konsekuensi. Namun perasaan itu begitu kuat, begitu tak terhindarkan. Di tengah kebingungannya, Ardi akhirnya berdiri, menghadap Bunda Lia yang masih duduk di kursi. "Terima kasih, Bunda, untuk semuanya. Tapi saya harus pergi dari sini. Saya harus jauh dari Bunda, agar bisa melupakan semuanya." Bunda Lia hanya mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku mengerti, Nak. Aku akan selalu mendukungmu. Meskipun ini bukanlah jalan yang mudah. Kamu punya masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan perasaan ini merusaknya." Ardi menatapnya sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, saat tangan Ardi menyentuh gagang pintu, ia merasa berat hati. Ia tak ingin pergi, namun dia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Malam itu, Ardi keluar dari pondok, meninggalkan Bunda Lia dengan perasaan yang saling menghantui. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tak bisa berlanjut. Namun, kenangan itu akan selalu ada di dalam hati mereka.